Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya sekarang akan menjelaskan soal kalkulus, soal UTS saya. Yang pertama adalah diketahui PQ adalah diameter lingkaran dan titik R, yaitu titik min 1,3 adalah titik pusatnya. Jika koordinat Q adalah 2,1, maka tentukanlah koordinat P, keliling, dan luas lingkaran. Oke, yang pertama kita utamakan tuh gambar dulu ya guys ya. Jadi ada PQ adalah diameter dari lingkaran. Kita gambar dulu lingkaran sebagai ilustrasi aja guys. Nah, kita diameter dengan titik pusatnya adalah R. Oke, ini R, ini Q, ini P. Titik R adalah min 1,3. Berarti ini min 1,3 titiknya. Dan titik Q-nya adalah 2,1. Yang pertama adalah ditanya tentukanlah koordinat titik P-nya. Oke, kita menggunakan rumus cara mencari titik di antara dua titik. Rumusnya itu adalah XR sama dengan XP plus XQ per 2. Ini ada rumusnya. XR-nya itu adalah XR ini adalah X dari titik R. X dari titik R adalah min 1. Kita masukin min 1 sama dengan XP adalah koordinat X dari titik P. Titik P nya belum diketahui, kita tulis aja XP plus XQ nya kita dapat 2 per 2. Oke, ini kita langsung operasikan aja. Nih 2 nya dipindah ke sini, dikali jadi min 2 sama dengan XP plus 2. XP sama dengan XP nya jadinya adalah min 4 guys. Min 2 dikurang 2 karena 2 di sini plus pindah menjadi min. Oke, ketemu XP nya adalah min 4. Min 4, kita sekarang mencari adalah YP. Gimana cari YP? Caranya sama. Kita masukin rumusnya YR sama dengan YP plus YQ per 2. Kita masukkan YR-nya titik ya, koordinat Y di titik R adalah 3. Kita masukin YP-nya adalah 3. YR-nya adalah 3 sama dengan YP-nya yang dicari plus YQ-nya adalah 1 plus 1 per 2. Oke, kita langsung operasikan aja nih, dikali menjadi 6 sama dengan YP plus 1. YP sama dengan 6 dikurang 1, 5. Karena pindah ruas jadi 6 dikurang 1. Oke, dapat titiknya adalah berarti min 4,5. Oke guys, di sini tadi ada kesalahan soal ya. Dari titik R-nya ini adalah min 1, min 3. Oke, ini kita juga ganti dengan min 3. Nah, berarti yang ini 3-nya adalah min 3. 2 dikali min 3 adalah min 6. Jadi hasilnya YP adalah minus 7. Oke, ketemu titik P-nya adalah min 4, min 7. Jadi titik P sama dengan min 4, min 7. Ketemu untuk yang pertama. Nah, selanjutnya yang dicari adalah keliling dari lingkaran ini. Kalau kita ingin mencari keliling sebuah lingkaran, kita harus mencari tahu dulu panjang dari jari-jarinya. Oke, jari-jari lingkarannya kalau ada titiknya seperti ini, kita menggunakan rumus R.
Oke, di sini kita R sama dengan akar dalam kurung XP min XR kuadrat ditambah dengan YP min YR kuadrat. Ini akar ya guys. Oke, kita langsung masukin aja. XP nya adalah min 4, berarti ini akar min 4 dikurang XR nya adalah min 1, min 1 kuadrat plus YP nya kita dapat adalah min 7 min YR nya adalah min 3, ini adalah kuadrat. Oke, min 4 ditambah 1, kita lanjut. Ini berarti min 4 ditambah 1 sama dengan min 3 kuadrat plus min 7, min ketemu min plus, min 7 ditambah 3 sama dengan 4 kuadrat minus 4 kuadrat. Oke, jadi sama dengan akar dari min 3 kuadrat adalah 9 ditambah min 4 kuadrat adalah 16. Berarti sama dengan akar 25 sama dengan adalah 5. Jadi jari-jari lingkaran ini adalah 5. Nah, karena kita sudah mengetahui lingkaran jari-jarinya, maka kita bisa untuk mencari keliling dan luas. Rumus keliling lingkaran adalah sama dengan 2pi kali R. Sama dengan ini R kecil ya guys. 2pi kali R berarti 2 dikali pi dikali R nya adalah 5, jadi sama dengan 10 pi. Biasa hanya sampai di sini saja penyelesaiannya, tapi kalau mau dijabarkan lagi, pi itu adalah 10 dikali 3,14 atau sama dengan hasilnya adalah 31,4. Jadi hasilnya bisa ini, bisa juga yang ini, tergantung yang ditanyakan. Oke, sekarang kita mencari luas lingkaran. Luas lingkaran sama dengan pi kali R kuadrat sama dengan pi dikali 5 kuadrat sama dengan 25 pi. Kalau hasilnya ditanya pi nya aja berarti 25 pi ya. Bisa memakai ini juga bisa kalau mau dijabarkan lagi. Jadinya 25 dikali 3,14. Hasilnya adalah sekitar 78,5. Oke, ini hasilnya dari keliling dan luas lingkarannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah tentang limit fungsi. Jadi soalnya adalah limit x mendekati tak terhingga 4x min 2 per 2 dikurang akar dari 2x kuadrat min 18x plus 7. Oke, yang pertama itu adalah kita sederhanakan dulu yang 4x min 2 per 2 nya ini. Oke, kita tulis lagi limit x mendekati tak terhingga dengan 4x min 2 per 2 ini bisa kita faktorkan menjadi menjadi 2 kali 2x min 1 per 2 dikurang, kita tulis lagi akar dari 2x kuadrat minus 18x plus 7. Oke, ini 2 nya bisa dicoret, jadi hasilnya 2x min 1 aja. Nah, kita mau mengubah 2x min 1 ini supaya menjadi bentuk yang sama dengan yang di sebelahnya. Jadi bentuk yang 2x min 1 ini kita ubah menjadi bentuk yang sama dengan akar 2x kuadrat min 18x plus 7. Gimana caranya? Gampang sekali. Kita tulis lagi limit x mendekati tak terhingga dengan jadinya jadi 2 akar dari 2x min 1 kuadrat. Oke. Jadi akar dari 2x min 1 kuadrat ini sama aja hasilnya dengan 2x min 1 ya guys. Dikurang akar 2x kuadrat min 18x plus 7. Nah,
Yang ini kita kuadratkan saja. Limit X mendekati tak terhingga sama dengan hasilnya ini akar kita faktorkan menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1, yang 2x min 1 kuadrat ini kita kalikan, kita kuadratkan menjadi seperti ini, dikurang akar dari 2x kuadrat min 18x plus 7. Nah, kalau di sini ada limit tak terhingga, limit tak terhingga tuh kita kalau ada soalnya bentuknya seperti ini, akar dengan akar, ini kita bisa definisikan sebagai 4 ini adalah A dan 2 yang ini adalah P. Jadi yang 4x kuadrat ini adalah A dan 2x kuadrat ini adalah P. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Jika A lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tak terhingga, atau hasil limitnya adalah tak terhingga. Jadi rumus yang soal nomor 2 ini, karena A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tak terhingga. Ini guys, hasilnya tak terhingga. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu masih sama seperti nomor 2, adalah tentang limit fungsi. Jadi nomor 3 adalah limit fungsi X mendekati tak terhingga dari 3x kuadrat, akar dari 3x kuadrat plus 4x min 1 dikurang akar x kuadrat plus 6x plus 2. Nah, seperti nomor 2 tadi, kalau soalnya adalah limit X mendekati tak terhingga dan soalnya adalah bentuknya seperti ini, akar dengan akar dua-duanya sama kanan kiri. Nah, ini tuh kita bisa memakai cara yang tadi, yang 3x kuadrat di depan ini kita bisa misalkan A, dan x kuadrat yang ini kita bisa lambangkan dengan B. Nah, jika soal seperti ini adalah jika A lebih besar dari P, maka hasil dari limitnya adalah tak terhingga. Kalau A kurang dari P, lebih kecil dari P, maka hasilnya adalah min tak terhingga. Nah, jika A-nya sama dengan P, maka kita menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Jadi seperti itu ya guys, karena di soal ini A-nya adalah 3, A-nya adalah 3 dan P-nya adalah 1, dan P-nya adalah 1, maka A lebih besar dari P, maka hasil limitnya adalah tak terhingga. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah soal turunan trigonometri, dimana soalnya adalah fx sama dengan 1 per cos 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2. Maka tentukanlah f aksen x. F aksen x ini adalah lambang dari turunan. Oke, cara pertama kita lah permisalkan u-nya itu sama dengan 1. Yang menjadi pembilang ini kita misalkan menjadi u, dan yang penyebut ini kita misalkan menjadi v. Jadi u dengan v. Jadi u-nya adalah 1, kita langsung tentukan u aksennya sama dengan 0. Oke, selanjutnya adalah v. V-nya adalah cos 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2. Nah, turunan dari v aksen sama dengan turunan cos adalah min sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2. Nah, sampai sini kita belum selesai guys. Kita masih harus dikalikan lagi dengan turunan dari ini, turunan dari 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2. Nah, kita harus mencari tahu dulu turunannya. Gimana cara mencarinya? Kita pakai permisalkan lagi. Permisalkan bahwa u-nya adalah pembilangnya menjadi 3x kuadrat plus 4. Jadi u aksennya sama dengan
6x. Turunan dari 3x kuadrat plus 4 adalah 6x. Dan V-nya sama dengan, ini V sama dengan 2x kuadrat minus 2. Berarti V aksennya sama dengan 4x. Oke, kita setelah udah tahu U aksen dan V dan juga V aksennya, kita langsung masukkan ke rumus F aksen X sama dengan, rumusnya adalah U dikali V aksen dikurang U aksen dikali V per V kuadrat. Nah, ini adalah rumus turunan ya guys, yang menggunakan permisalan U dan V. Kita langsung masukkan saja. U-nya kita sudah tahu adalah 3x kuadrat plus 4 dikali V aksennya adalah 4x. 4x dikurang U aksennya adalah 6x dikali dengan V-nya sama dengan 2x kuadrat minus 2 per V kuadrat. V kuadratnya adalah 2x kuadrat minus 2 kuadrat. Oke, nah ini adalah turunannya dari 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2. Jadi ini turunannya adalah ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja ke V aksennya. Berarti ini dikali dengan yang ini kita tukar aja, bisa menjadi 6x dikali 2x kuadrat minus 2 dikurang 4x dikali 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2 kuadrat. Nah, kita bisa sederhanakan lagi, sama dengan min sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2 dikali dengan, nah ini kita bisa mengkalikan pelangi ya guys, yang atasnya 6x dikali 2x kuadrat adalah 12x pangkat 3. 6x dikali min 2 sama dengan min 12x dikurang 4x dikali 4x dikali 3x kuadrat adalah 12x pangkat 3, dan min 4x dikali 4 adalah minus 16x per 2x kuadrat minus 2 kuadrat. Oke, ini 12x pangkat 3 dengan 12x pangkat 3 ini habis guys, karena dikurang. 12x pangkat 3 dikurang 12x pangkat 3 adalah hasilnya 0. Berarti sisanya adalah sama dengan min sin 3x kuadrat plus 4 per 2x pangkat 2 minus 2 dikali dengan minus 12x dikurang 16x adalah minus 28x per 2x kuadrat minus 2 kuadrat. Nah, kita udah ketemu V aksennya, kita sudah ketemu U aksen, V dan V aksennya guys. Entah, kita sekarang tinggal mencari F aksen X-nya. F aksen X sama dengan, pakai menggunakan rumus yang tadi, U dikali V aksen dikurang U aksen dikali V per V kuadrat. Kita langsung sebelum kita operasikan, kita masukin dulu U-nya, V-nya kita masukin belakangan ya guys. Jadi sama dengan U-nya pertama adalah kita masukkan dulu U-nya, V-nya kita masukkan belakangan. U-nya tadi adalah 1 dikali V aksen dikurang U aksen dikali V. U aksennya 0 dikali V per V kuadrat. 0 dikali
V habis ya guys. Berarti sisa 1 dikali V aksen. Nah, minnya ini kita pindah ke depan menjadi minus 1 V aksen per V kuadrat. Oke, kita masukkan saja tadi V aksen dengan V kuadratnya. Sama dengan minus 1 dikali V aksennya sama dengan min sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2 dikali dengan minus 28x per 2x kuadrat minus 2 kuadrat. Oke, per V kuadrat. V-nya tadi kita mendapatkan adalah cos 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2. Berarti kali cos dari 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2 kuadrat. Minus 2 kuadrat. Ya guys. Nah, setelah seperti ini kita lanjut. Min 1 dikali min sin, hasilnya berarti positif sin ya. Jadi sin aja. Sin dari 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2 dikali dengan penyebut yang di bawah ini, yang 2x kuadrat minus 2 kuadrat, kita pindahin ke bawah, kita kalikan dengan yang bawah. Jadi yang di atas ini tinggal dikali dengan minus 28x per cos dari 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2 ini kuadrat dikali dengan yang penyebutnya yang ini, jadi dengan 2x kuadrat minus 2 kuadrat. Nah, jadi inilah hasil akhirnya. Ini F aksen X nya dari soal yang atas. Jadi turunan dari 1 per cos 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2 adalah sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2 dikali minus 28x per cos 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2 kuadrat dikali dengan 2x kuadrat minus 2 kuadrat. Sekian, terima kasih.